Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime bersama Ibu Esther Parta Laksana. Selamat mendengarkan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16. Shalom Sobat Maestro, selamat malam. Bagaimana kabar Anda semua? Saya percaya Anda semua ada dalam keadaan luar biasa ya, dengan campur tangan dan penyertaan Tuhan, amin. Oke, Sobat Maestro, saya Esther, atas anugerah Tuhan kembali bisa hadir dan bisa melayani ya melalui Radio Maestro dalam acara Malam Teduh 15 menit yang membawa perubahan. Malam ini Sobat Maestro, mari kita persiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya malam hari ini pasti ada sesuatu yang akan membawa iman kita mengalami naik level, amin. Bukan iman yang mundur, bukan iman yang stagnan, tapi iman yang naik dan semakin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus, amin. Nah, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita satukan hati terlebih dahulu di dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau adalah Tuhan satu-satunya dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang melimpahi kami dengan kasih dan kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, malam hari ini kami dapat belajar lagi tentang kebesaran nama-Mu Tuhan. Jamah dan urapi setiap kami Tuhan, termasuk hamba-Mu yang melayani malam ini. Layakan hamba Tuhan untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Hamba ini bukan siapa-siapa dan tidak bisa apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Biar kuasa-Mu yang bekerja sehingga apa yang disampaikan malam ini lewat hamba-Mu ini dapat membawa kami semua mengalami terobosan di dalam iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap alami perubahan di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Sobat Maestro, tema kita malam ini adalah iman yang menarik keluar kuasa Yesus. Sobat Maestro, Anda tentu ingat dan tentu pernah baca ya ayat dalam Roma 8 ayat 28. Saya akan bacakan bagi Anda semua ya. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah Sobat Maestro, cara berpikir kita seringkali gak selaras gitu dengan cara berpikir Tuhan. Rencana Tuhan sering tidak terselami oleh daya pikir kita yang terbatas. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Hal itu dapat membangkitkan kekhawatiran kita, namun dapat pula memperkuat iman kita. Sobat Maestro, ketika kita mungkin mengalami atau kita lagi menghadapi jalan hidup kita seolah buntu gitu ya, entah bisnis, rumah tangga, atau kita mengalami sakit, penyakit, dan sebagainya. Maukah kita menjadi pribadi yang terus berdoa dan berusaha dengan tetap percaya bahwa Tuhan itu Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatunya. Tuhan tidak pernah kecewakan kita Sobat Maestro, dan semua yang kita alami adalah untuk mendatangkan kebaikan, amin. Yakinkah kita bahwa sekalipun keadaan tampak buruk, tapi Allah mengerjakan sesuatu yang baik? Nah Sobat Maestro, kita perlu iman yang benar untuk hal ini. Malam ini kita akan belajar dari iman siapa? Saya mau mengajak Anda semua untuk kita belajar dari iman wanita yang sakit pendarahan ya. Anda bisa baca, sekarang Anda catat dulu karena ayatnya banyak ya. Anda bisa baca dari Lukas 8 ayat 43 sampai 49 dan dari Markus 5 ayat 25 sampai 34. Dua-duanya sama, kisah tentang perempuan yang sakit pendarahan. Nah Sobat Maestro, kalau Anda baca kisah ini, coba kita berusaha atau coba kita membayangkan atau memposisikan diri kita berada di posisi wanita yang sakit pendarahan ini. Bagaimana wanita sakit pendarahan ini, dia sakit selama 12 tahun. Dan di Markus 5 ayat 26 dikatakan, kalau wanita ini udah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Nah Anda bisa bayangkan ya,
berapa banyak biaya yang sudah dia keluarkan. Lalu bukan soal biaya aja ya Sobat Maestro, betapa dia itu pastinya sangat menderita karena penyakitnya ini. Nah kalau kita sakit 1 hari aja gitu ya, misalnya sakit pendarahan 1 hari aja, tentunya kita rasa kita sudah cukup menderita, itu baru 1 hari. Bayangkan wanita ini sakit pendarahan selama 12 tahun. Dia alami sakit selama 12 tahun Sobat Maestro. Tentu situasinya dapat menghilangkan damai sejahteranya. Tentu kondisi lahiriahnya juga pastinya menyedihkan gitu. Yang namanya pendarahan, pasti kondisi lahiriahnya pasti menyedihkan ya kan Sobat Maestro. Pasti juga hidupnya sangat berat. Mungkin juga dia mengalami yang namanya keputusasaan. Karena biasanya hal gangguan secara fisik jasmani akan ikut mempengaruhi batinnya. Tapi Sobat Maestro, justru dalam keadaan yang sangat putus asa dan seolah tidak punya harapan lagi, wanita ini mendengar cerita tentang Tuhan Yesus. Seperti di Roma 10 ayat 17 bukan? Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri, amin. Dan yang sangat luar biasa dari wanita ini Sobat Maestro adalah apa? Apa yang kita mau pelajari dari wanita ini? Iman yang gimana yang mau kita pelajari dari wanita sakit pendarahan ini? Yang pertama adalah respon wanita ini adalah respon yang benar dari apa yang didengar, yaitu firman Tuhan. Respon yang membangkitkan imannya. Jadi yang pertama yang kita mau belajar adalah respon wanita ini adalah respon yang benar dari apa yang didengarnya, yaitu firman Tuhan. Dan semua ini menguatkan imannya. Sobat Maestro, kondisi wanita ini secara lahiriah dan batin tentunya sudah cukup menyiksa ya. Tadi saya udah diceritakan di awal gimana keadaan wanita ini gitu. Kita udah membayangkan kalau kita yang jadi wanita ini gimana, seperti apa. Tapi Sobat Maestro, dia masih bisa menerobos kerumunan orang banyak hanya untuk menyentuh jubah Yesus. Kalau Anda baca kisah ini nanti Anda akan baca di mana dia menerobos kerumunan orang banyak. Hanya untuk apa? Hanya untuk menyentuh jubah Yesus. Dengan iman dia percaya dan berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Wow Sobat Maestro, sungguh luar biasa. Kita tidak tahu apa aja yang dia dengar tentang Tuhan Yesus ya kan? Alkitab nggak menceritakan semuanya secara mendetail. Berapa lama dia dengar tentang Tuhan Yesus juga nggak diceritakan. Lalu seberapa sering dia dengar tentang Tuhan Yesus juga sampai dia berani menyatakan imannya seperti itu, kita juga nggak tahu. Tapi Sobat Maestro, kita mau belajar dari wanita yang sakit pendarahan ini. Sudahkah kita memiliki iman seperti wanita ini? Nah Sobat Maestro, mungkin sejak kecil kita udah tahu. Mungkin sejak kecil kita sudah dengar. Kita sudah mengenal siapa Yesus itu. Tapi sudahkah kita punya iman seperti wanita pendarahan ini? Mari kita selidiki hati kita, amin. Supaya kita tahu apakah iman kita sudah seperti wanita pendarahan ini. Nah Sobat Maestro, kita harus seperti wanita ini, berani menyatakan imannya. Tindakan iman yang membuatnya berani untuk menerobos kerumunan orang banyak. Dia bukan wanita sehat Sobat Maestro, tentu fisiknya lemah. Tapi imannya membuat dia kuat buat menerobos. Kita bisa bayangkan pergumulannya saat itu. Mungkin dia saat itu ketakutan. Mungkin juga saat itu dia lagi lemah-lemahnya. Mungkin saat itu dia lagi kesakitan ya Sobat Maestro. Tapi kekuatan imannya lah yang membuatnya bisa seperti itu. Itu bukan kekuatan dia Sobat Maestro. Bukan kekuatan dia sebagai wanita yang sedang sakit. Tapi kekuatan yang bersumber dari iman yang mampu untuk menerobos, amin. Lalu apa lagi yang mau kita pelajari dari wanita yang sakit pendarahan ini? Tadi yang pertama adalah respon wanita ini adalah respon yang benar dari apa yang didengarnya, yaitu dari firman Tuhan, sehingga membangkitkan imannya. Lalu yang kedua adalah iman yang benar dari wanita ini. Nah, iman yang benar yang gimana ya Sobat Maestro? Kalau Anda baca dari Lukas 8 ayat 44, saya akan bacakan bagi Anda semua ya, demikian firman Tuhan. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya.
Sobat Maestro, jumbai bagi orang Yahudi ini melambangkan pengharapan mereka akan Mesias, ketaatan mereka kepada hukum Tuhan, dan penghormatan mereka akan kekudusan Tuhan. Nah, wanita ini secara sengaja memilih jumbai jubah Yesus bukan bagian lain ya. Tentunya dia sudah memperhitungkannya karena perempuan ini tahu makna daripada jumbai jubah yang dipakai Tuhan Yesus. Dari sini kita mengerti sebenarnya perempuan ini mengharapkan 3 hal terjadi dalam hidupnya. Yang pertama adalah sebagai orang yang najis, dia rindu untuk ditahirkan dan diikat dengan kekudusan Tuhan. Lalu yang kedua, wanita ini tahu jika ada orang yang dapat menyelamatkan dan menyembuhkannya, dia pasti Mesias. Lalu yang ketiga, kesiapannya untuk mentaati perintah Allah dan meninggalkan dosa. Nah, Sobat Maestro, iman yang benar inilah yang menarik kuasa Yesus. Yesus gak perlu berkata, misalnya berkata begini, kalau Anda baca ya, Yesus di situ gak berkata misalnya aku mau engkau sembuh atau dosamu sudah diampuni gitu ya. Tapi Yesus hanya meneguhkan iman perempuan itu. Anda bisa baca di Markus 5 ayat 34 atau juga di Lukas 8 ayat 48 ya. Nah, pertanyaannya malam hari ini, apakah Anda dan saya memiliki dasar iman yang benar seperti perempuan ini? Sobat Maestro, saat iman kita terbangun dengan benar, kita akan menjangkau keajaibannya, menjangkau mujizatnya, amin. Nah, Sobat Maestro, malam ini saya ingin mengajak kita semua untuk juga memperhatikan dari sisi Tuhan Yesus ya. Kalau kita baca kisah yang tadi sudah saya sebutkan dari Markus 5 dan Lukas 8 ya, tentang wanita yang pendarahan, kita juga belajar ya dari sisi Tuhan Yesus. Saat itu Sobat Maestro, menarik sekali ya, karena kerumunan orang tentu sangat banyak ya, dan pasti banyak juga yang pastinya ingin bersentuhan dengan Yesus ya. Tapi anehnya, Tuhan Yesus ini kok bisa gitu membedakan jamahan orang. Waktu saya baca, saya pikirkan itu tempat itu tentu ramai, orang-orang berkerumun di sekitar Yesus. Tapi anehnya Sobat Maestro, Tuhan Yesus ini bisa membedakan jamahan orang. Bahkan waktu Yesus merasakan ada yang menjamahnya, dan lalu Yesus bertanya kan sama murid-muridnya malah bingung Sobat Maestro, karena kan orang itu banyak banget gitu di sekitar Yesus. Nah, siapa yang menjamah mereka juga nggak tahu. Tapi Tuhan Yesus merasakan ada yang menjamahnya. Dalam hal ini Sobat Maestro, kita perlu belajar bahwa ada jamahan yang mengalirkan energi ilahi, yaitu di Markus 5 ayat 30, Anda catat dulu nanti Anda baca. Dan Yesus juga berkata di Lukas 8 ayat 46, kalau Yesus itu merasa ada kuasa yang keluar daripadanya. Jadi Sobat Maestro, ada jamahan yang mengalirkan kuasa, tapi ada juga jamahan yang tidak mengalirkan apa-apa. Jamahan kerumunan orang banyak adalah jamahan biasa-biasa aja ya. Karena yang menjamah Tuhan Yesus tentunya gak cuma perempuan yang sakit pendarahan ini aja kan. Pasti banyak juga orang-orang yang menjamah Tuhan Yesus gitu. Tapi semuanya ini hanya menjadi jamahan biasa-biasa aja. Karena apa? Karena mereka hanyalah sekumpulan orang-orang yang hanya takjub atau yang hanya sekedar ingin tahu gitu. Sebaliknya, jamahan wanita ini adalah jamahan iman yang benar. Jamahan dengan kebutuhan dan kerinduan yang sungguh-sungguh untuk memperoleh sesuatu dari Kristus, amin. Nah Sobat Maestro, iman bukan alat tukar untuk meraih apa yang kita butuhkan ya. Iman yang benar bukan berharap mendapat apa yang kita inginkan, tetapi percaya untuk kita menerima apa yang Tuhan inginkan, amin. Nah Sobat Maestro, mari malam ini kita introspeksi diri ya. Sudahkah kita respon firman Tuhan dengan benar sehingga membangkitkan iman kita? Sudahkah kita punya iman yang benar, yang menjamah dan yang mengalirkan kuasa Tuhan? Ataukah kita hanya seperti kerumunan orang banyak yang mungkin menjamah tapi tidak mengalirkan kuasa? Mari kita cek dan recheck hidup kita.
Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah kami dengar dan kami terima malam hari ini. Tuhan, kami minta biar Roh Kudus ajar kami untuk bagaimana mengaktifkan iman seperti wanita yang sakit pendarahan ini. Biar kami memiliki respon dan tindakan iman yang benar seperti wanita ini. Hamba saat ini Tuhan berdoa untuk anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Begitu banyak anak-anak-Mu yang saat ini sedang dalam keadaan lemah Tuhan, tidak berdaya. Mungkin mereka mengalami masalah rumah tangga, bisnis, sakit penyakit dan lain sebagainya. Tapi Tuhan, hamba berdoa kiranya mereka selalu mengandalkan Engkau. Kami bisa terus tetap percaya, terus tetap beriman, terus tetap mengarahkan mata hati kami hanya kepadamu Tuhan. Ajar kami semua untuk sungguh-sungguh mencari-Mu Tuhan, mengejar-Mu, kesungguhan untuk menjamah-Mu dan berani menerobos kerumunan masalah kami atau pergumulan kami. Kami mau respon firman Tuhan untuk membangkitkan iman kami. Dan kami mau iman yang benar untuk menarik kuasa-Mu atas hidup kami. Sehingga kami alami keajaiban dan mujizat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama Ibu Esther Parta Laksana. Anda dapat mendengarkannya setiap hari Rabu pukul 23.20. Tuhan Yesus memberkati.